Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agni Rizky Safari dari kelas 12G. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi akidah akhlak tentang ghibah. Sebelum kita mendalami materi tersebut, kita harus tahu apa sih itu ghibah. Ghibah adalah perilaku yang sering dianggap sepele, tapi justru paling sering dilakukan. Banyak orang merasa aman karena yang dibicarakan itu benar. Padahal dalam Islam, kebenaran bukan pembenaran untuk ghibah. Selanjutnya, pengertian ghibah. Nah, kita masuk ke dalam pengertian ghibah itu tersebut. Ghibah adalah membicarakan keburukan seseorang di belakangnya tanpa sepengetahuannya. Jika yang dibicarakan itu benar, maka itu ghibah. Jika tidak benar, maka itu sudah masuk ke dalam fitnah yang dosanya lebih besar. Lalu ada hukum ghibah. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma ahihi maitan fakarihtuhu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut, ghibah diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati, menunjukkan betapa buruknya perbuatan ini. Selanjutnya ada hadis tentang ghibah. Haramnya ghibah atau menggunjing. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadaruna mal ghibah qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu qala zikruka ahoka bima yakrahu kila afaro aitu in kana fihi ma aqulu qala in kana fihi ma taqulu faqadik tabtahu wa in lam yakun fihi faqad bahtahu. Rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Tahukah kalian apakah ghibah itu benar?" Mereka para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ghibah adalah penjemputanmu terhadap saudaramu atau kawanmu dengan sesuatu yang tidak ia senangi. Ditanyakan kepada Nabi, bagaimana jika apa yang aku katakan itu benar-benar ada pada saudaraku? Beliau bersabda, jika apa yang kamu katakan itu ada padanya, maka berarti kamu telah berbuat ghibah atau menggunjingnya. Tapi jika hal itu tidak ada padanya, maka sesungguhnya kamu telah membuat kebohongan tentang dirinya. Hadis riwayat Muslim. Di hadis itu menjelaskan bahwa ghibah adalah menyebutkan sesuatu tentang saudara kita yang ia benci. Ketika ditanya apakah itu tetap ghibah jika benar, Rasulullah SAW menjawab, justru karena benar itulah ghibah. Contoh ghibah di kalangan pelajar. Contoh ghibah yang sering terjadi di antara lain membicarakan fisik teman, mengungkit kesalahan masa lalu, gosip di grup kelas, serta sindiran di media sosial. Lalu perilaku yang tidak termasuk ghibah itu seperti apa? Tidak semua membicarakan keburukan orang lain termasuk ghibah. Mengadu untuk mencari keadilan, memberi peringatan agar orang lain tidak dirugikan, dan konsultasi kepada guru atau orang berilmu tidak termasuk ghibah, selama niatnya benar. Lalu ada dampak ghibah. Apa saja sih dampak ghibah itu?
Yang pertama, di antara lain ada merusak hubungan sosial, menimbulkan kebencian, menghapus pahala amal baik, dan mencerminkan akhlak yang buruk. Lalu bagaimana sih kita cara menghindari gibah? Banyak cara menghindari gibah, tapi di antaranya bisa menjaga lisan dan jari, berpikir sebelum berbicara, mengalihkan pembicaraan, dan mengingat bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggungjawabannya. Terakhir, hikmah dari menjauhi gibah itu sendiri. Ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Nah, contohnya tuh, menjauhi gibah membuat hati lebih tenang, hubungan sosial lebih sehat, akhlak terjaga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu termasuk salah satu dari banyak contoh hikmah dari menjauhi gibah. Sekian dari saya. Semoga ilmu ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.